pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kali ini kami akan mewawancarai seorang alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Kristen Palangkaraya, Ibu Epi. Ya. Ibu Epi boleh memperkenalkan dirinya. Baiklah. Sebagai alumni tahun berapa dan dari fakultas dari Studi apa? Ya. Baiklah, nama saya Elvi Karyani. Saya masuk di Universitas Kristen Palangkaraya ini pada tahun 1996 di Fakultas Peternakan jurusan Produksi Ternak, dan saya wisuda tahun 2003. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang boleh tahu apa ini kesibukannya, Ibu Epi? Sekarang saya sebagai PNS, saya sekarang bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya. Saya ditempatkan di BPP Tangkiling sebagai penyuluh pertanian, dan juga saya sebagai KJF di sana, penyuluh yang punya pejabat fungsional, yaitu sebagai pejabat supervisi sekecamatan Bukit Batu. Kemudian ini waktu masuk di Universitas Kristen Palangkaraya dulu ya, bagaimana kesannya waktu itu? Waktu pertama kali saya masuk di Universitas Kristen Palangkaraya itu, waktu itu saya nggak ngerti gitu. Karena saya pernah istirahat 1 tahun sebelum saya masuk sini. Saya pernah ikut ujian PGTK, tapi tidak lulus. Akhirnya saya istirahat 1 tahun. Terus kata ibu saya, coba kamu masuk di peternakan, karena di sana banyak jebolan-jebolan UPIK yang sudah sukses menjadi pejabat. Dia bilang, waktu itu saya masih menolak karena saya pikir itu swasta. Akhirnya ya udah, bilang ibu saya selalu memberikan semangat kan, katanya masuk aja di sana, karena di UPIK itu kan sesuai dengan kamu yang suka senang dengan hewan tadi. Ya akhirnya saya masuk aja. Terus begitu masuk ya happy aja sama teman, namanya jadi mahasiswa baru kan. Ya, rame. Kemudian ini waktu kuliah itu ada mata kuliah atau yang jadi favoritnya gitu? Kalau dulu saya senangnya itu mata kuliahnya itu ternak unggas, pengantar ilmu pertanian, lingkungan hidup, pengantar ilmu peternakan gitu, yang pokoknya yang berhubungan. Saya tuh suka gini, saya saking pengen tahu, saya tuh pengen tahu peternakan itu apa sih yang berhubungan dengan peternakan. Nah itu yang saya favoritkan dulu. Kemudian kalau dilihat dari yang dulu dengan yang sekarang ya, nah apa yang kira-kira menurut Ibu nih yang menjadi yang berubah gitu dari yang dulu dengan yang sekarang gitu? Kalau dulu zaman kami itu UNPRIP itu kami lama untuk menyelesaikan supaya kami menjadi sarjana. Ya, seperti saya tahun 96, jebolnya 2003. Kalau sekarang UNPRIP itu 4 tahun pun bisa dikejar, sudah bisa jadi sarjana. Itu hebatnya. Lebih singkat ya? Lebih singkat dibandingkan dulu. Iya. Ya, dulu ada apa pun yang enggak jadi lama? Karena ujian negaranya di Banjarmasin. Ada ujian negara ya, sama perguruan tinggi swasta. Dulu harus melalui ujian negara, sehingga waktu kita lebih lama Bu ya. Iya. Tapi walaupun demikian tetap semangat Bu ya. Tetap semangat begitu terus. Kemudian di waktu jadi mahasiswa ya, ada kegiatan selama menjadi mahasiswa itu apa aja yang boleh dirasakan waktu itu? Kalau yang gabungan sama fakultas lain itu kami seni di gedung. Kalau dari fakultas itu kami lebih banyak ke prakteknya, seperti kastrasi, kebiri, terus kawin ibi, terus diajarkan
memberikan vaksin pada anjing, diajarkan vaksin pada unggas, gitu. Ya, ya. Kemudian ini Bu, apa cita-citanya dulu waktu menjadi mahasiswa? Nah, waktu saya masih jadi mahasiswa itu, saya itu masih gimana ya, waktu masih mahasiswa tuh saya tuh taunya saya timba ilmu di Untrip, yang penting saya itu bisa praktekkan ilmu saya di Untrip ini dan bisa jadi duit itu. Kalau orang kan cita-citanya harus jadi PNS, harus jadi ini. Kalau saya itu berpikir, oh ini saya timba ilmu di Untrip, saya ini harus paling enggak universitas sarjana. Terus saya harus bisanya menjadi uang, sekarang saya takut miskin. Iya. Kemudian ini ada pesan untuk mahasiswa yang sekarang, mungkin ada pesanmu dari kepada adik nih. Jangan pernah putus kuliah, terus kejar cita-cita sampai sarjana, sampai selesai. Karena Untrip ini, apalagi jurusan peternakan itu ya, teknis, itu adalah jurusan yang terbaik, yang sangat dibutuhkan khususnya di Kalteng ini. Jadi jangan pernah ragu untuk masuk di Untrip ini, maju terus, jangan sampai segala sesuatu itu menjadi hambatan, menjadi rintangan, ragu ini itu, pokoknya pede lah gitu. Jadi hasil usaha peternakan sebenarnya nggak pernah putus Bu ya. Iya. Nah makanya itu mungkin dari Karena itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh hampir semua manusia mengkonsumsinya. Iya. Ya. Kemudian ini ada ajakan nggak Dek? Jadi untuk adik-adik anak-anak SMA atau yang ingin melanjutkan pendidikannya di Untrip ini? Ajakan saya, ayo masuk di Untrip, jangan pernah ragu karena kualitas bobot pendidikan di Untrip tidak kalah sama yang di negeri. Iya. Apalagi itu pada zaman kami dulu hanya Untrip lah yang paling top itu masalah peternakan, perikanan, bahkan dari Unpar itu banyak pindah ke sini dulu mengambil Pada saat itu ya. Pada saat itu, iya. Bu Epi boleh tahu nggak ini dulu waktu ini kuliah ya, ada dosen yang difavoritkan itu, kenapa dia difavoritkan gitu ya? Siapa orangnya, kemudian kenapa dia harus difavoritkan gitu? Saya rasa sih semuanya sih senang, Ya, tapi saya tuh semuanya senang karena saya itu semua dosen itu saya semuanya cocok sama mereka, terlebih-lebih Bu Herlina sebagai dosen saya. Aku ingat sekali Bu Herlina waktu itu mata kuliahnya itu ternak unggas. Iya. Iya. Kemudian dari apa yang mau lihat sekarang ya dengan yang dulu, apakah ada semacam suatu perubahan kah atau apa? Aku lihat sih sepertinya banyak perubahan. Kalau dulu zaman kami dulu, kami masih urusan itu masih ke Banjarmasin. Ujian negara ya? Iya, ujian negara. Iya, sekarang itu lebih mudah, lebih banyak semuanya dilakukan di sini. Oh iya. Kalau kami dulu sampai menunggu, makanya saya kemarin itu sampai saya kan tahunnya masuk 96. Padahal saya cepat juga selesai, waktu itu 4 tahun setengah udah selesai, tapi karena menunggu ujian negara lagi sambil menunggu teman-teman yang lain selesai. Iya, itu waktu itu. waktu itu. Jadi waktu studinya cukup panjang. Iya. Sekarang bisa dicapai 4 tahun gitu ya. Hebat, luar biasa, berarti luar biasa ya sekarang. best. Iya. Ini selama dulu jadi mahasiswa, ada merasa nggak ada suatu kegiatan dari kegiatan mahasiswa maksudnya di kampus ya? Dulu sih kalau waktu saya jadi mahasiswa, saya ingat dulu itu kami itu pada hari tertentu kami itu mengadakan kayak ini seni di gedung. Kemudian itu kalau kegiatan lain itu seperti dari bidang studi, kegiatannya seperti kami praktek
ke lapangan, Praktek ngebiri, lapangan, ya, ya, baby, belajar ya, ngebiri, terus ngebiri atau kastrasi kan istilah peternakannya, Iya. terus kawin ibi waktu itu, pada sapi, terus vaksinasi pada Oh, anjing, iya, iya, ya, iya. terus vaksinasi pada unggas. Sampai dengan sekarang, menurutmu ya, kira-kira apa pesannya untuk mahasiswa yang sekarang ya di program studi peternakan? Kalau bagi saya sih pesan saya untuk mahasiswa yang sekarang, tetap ulet, dia jangan melihat ini swasta, lihat contoh kami yang sudah keluar, semuanya sudah pada jadi dan sukses. Ya, jadi jangan pernah ragu untuk masuk di Unkrit, karena Unkrit ini hanya identitasnya aja yang swasta, tapi dalamnya bobotnya tidak kalah dari yang negeri. Terima kasih ya, Devi. Kemudian mungkin ada ajakan khusus untuk yang baru-baru lulus SMA, Bu? Kalau ajakan saya sih untuk masuk ke Unkrit, seperti saya bilang, jangan ragu pernah masuk di Unkrit, karena pada angkatan saya itu, waktu itu angkatan saya banyak yang lulusan Unkrit diterima sebagai pegawai negeri. Waktu itu kan yang dicari itu 36, kalau nggak salah itu 16 orang, itu semua alumni sarjana peternakan dari Unkrit. Wah, luar biasa. Itu Ya. tahun 2006. Dan kemudian jangan pernah ragu untuk masuk itu, kita perlu menimba ilmu, karena gini, kita masuk di perguruan tinggi ini, kita bercita-cita jadi PNS boleh, tapi kita jangan bergantung-gantung menjadi PNS. Kita perlu menampilkan keterampilan kita dengan ilmu yang kita dapatkan di itu, seperti kita bisa ngebiri, kita bisa melakukan IBI, kita bisa memaksin, bisa mengobati, kan diajarkan juga nih sama dokter hewannya, Ya, nah, peternak yang baik. iya, peternak yang baik, bagaimana cara memelihara babi, bagaimana memelihara sapi. Nah, itu diajarkan semua untuk kita. Nah, jadi itu yang kita praktekkan nanti begitu kita lulus, sambil kita menunggu. Kita boleh bercita-cita jadi pegawai negeri, tapi sementara kita jadi menunggu penerimaan, kita nggak boleh buta waktu. Kita harus praktekkan apa yang kita dapatkan waktu kita duduk di bangku kuliah. Sudah cukup bekal ya? Oh, sudah cukup. Dari perkuliahan itu sudah cukup bekal. Lebih dari Bu. Saya waktu kuliah aja saya praktekkan itu, saya bisa cari duit gara-gara kuliah di Unkrit ini sudah bisa dapat duit Bu, dari hasil vaksinasi, suntik babi. Ya, ini saya melihat Ibu Evi benar-benar sudah sukses dia, sukses sebagai PNS, sebagai penyuluh yang baik, kemudian dia juga di kantornya, kemudian juga ada pekerjaan yang lain di luar itu, wirausahaannya yang lain. Mungkin ada motivasi yang lain untuk bisa lebih mendapatkan kesuksesan itu yang bagaimana? Dulu saya itu untuk mendapatkan kesuksesan yang paling saya takut itu, saya takut miskin. Saya takut sekali miskin. Ya. Paling saya takuti dalam hidup saya takut miskin. Tapi bukan berarti saya mau jadi kaya raya, begitu. Tapi kalau misalnya kita bisa kaya raya, ya puji Tuhan. Ya. Yang pasti apa yang kita butuhkan itu dicukupkan. Jadi jangan pernah kita bergantung sama orang lain. Kalau bisa kita berdiri sendiri, mandiri, itu yang kita terapkan dalam hidup kita. Bu, boleh berbagi tipsnya tadi, apa mungkin kata-kata kuncinya ya, kata-kata kunci dari tadi mendapat sukses tadi? Iya, pertama takut miskin, kedua kita harus ulet sukses. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Sesuatu rintangan yang dianggap rumit di depan itu jangan dianggap susah, tapi itu anggaplah suatu tantangan. Ya, tantangannya ya. Tantangan pasti bisa dilalui. Pasti, gitu, ya. Dengan jangan sampai kita mundur kalah sebelum maju berperang. Kemudian ini menurut Bu Evi nih, apa ini ada atau skill ya atau kemampuan yang masih perlu dikembangkan oleh generasi
muda sekarang ya, khususnya mungkin mahasiswa yang ada di perguruan tinggi? Kalau menurut saya yang harus Skillnya ya, dikembangkan skillnya itu mengarah ke keterampilan, ya, yang keahlian, keterampilan. Nah, jadi harapan saya itu misalnya di perguruan tinggi itu lebih banyak ke prakteknya. Ke prakteknya. Jadi misalnya materinya 40 atau 50%, sisanya pun lebih banyak prakteknya gitu. Karena di lapangan itu kita butuhkan itu yang kelihatan. Buktinya ya. Kemudian ini gue itu udah melihat ini UNKRIP ya, dengan Fakultas Peternakan Universitas Kristen Palangkaraya ini. Kira-kira untuk dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan ini bagaimana menurutmu? Kalau saya lihat ini Bu, 10 tahun ke depan ini UNKRIP ini semakin ramai. Karena apa? Tenaga-tenaga itu sangat dibutuhkan baik dari fakultas peternakan maupun fakultas yang lain. Karena Kalteng masih membutuhkan tenaga-tenaga yang memang masih diharapkan untuk berkecimpung di lapangan. Ya, tenaga teknis ya, tenaga teknis iya, peternakan itu sangat dibutuhkan. Iya, sangat sekali dibutuhkan. Iya, malah saya menyarankan untuk apalagi kayak orang dalam kota maupun mereka yang lulusan SMA dari tempat-tempat daerah terpencil, saya bilang ambil tenaga teknis. Saya bilang karena yang sangat dibutuhkan itu tenaga teknis daripada di kantoran. Jadi kalau dilihat ya, Bu itu ya mungkin ada keterampilan dulu yang didapat selama masa kuliah ya. Jadi itu bisa membekali lagi untuk bisa lebih lagi berkarir hingga dapat sukses gitu ya. Jadi selama begitu kuliah ada yang bercita-cita pegawai negeri, kadang-kadang nggak mau ini. Jadi mereka bisa memanfaatkan ilmunya yang mereka bisa waktu dulu. Seperti kayak misalnya katrasi pada babi tadi, katrasi pada anjing, seperti memberikan suntik vitamin, suntik gatal pada babi maupun anjing, vaksin pada ternak unggas. Itu jadi seperti itu sangat dibutuhkan dan memang menghasilkan sangat menghasilkan. Bahkan kalau kadang-kadang kalau mereka merasa penghasilan mereka banyak, kadang-kadang sudah enggan mau jadi pegawai negeri, malah mereka mau larinya jadi disseminator ya. Oh iya, mereka mereka lebih besar mengembangkan usaha mereka. Itu keuntungannya masuk di UNKRIP jurusan Fakultas Peternakan. Iya, itu hebatnya peternakan. Selalu ini ya berkembang namanya. Peternakan dibutuhkan ya. Selalu tidak ada pasti dimakan. Tidak ada pematinya dan memang harga mati peternakan itu selalu. Iya. Kemudian ini Bu Evi udah merasa nggak ada dalam merintis karirnya ya. Apakah dia punya merasa ada rintangan atau tantangan gitu dengan zaman sekarang gitu. Saya merasa dulu itu ya sampai sekarang itu kalau dalam merintis karir, saya itu kalau bagi orang susah rumit, bagi saya itu tantangan. Jadi saya merasa tertantang, selalu tertantang ya. Tertantang itu aneh biasanya. Kalau orang itu kalau orang nggak, itu sangat kesulitan sekali. Tapi saya malah penasaran, itu tantangan. Rasanya kalau saya tidak hadapi, rasanya sepertinya malah saya itu rasanya kecil. Saya nggak tahu sampai mana kemampuan saya. Tapi begitu saya mencoba menghadapi tantangan itu, saya tahu kemampuan saya. Jadi segala sesuatu itu yang dianggap rumit, kita coba, jangan menganggap itu tantangan, jangan mundur, karena kita tidak tahu kemampuan kita kalau kita tidak maju. Oh iya benar, benar. Kemudian Bu Evi kan terlihat ini
selain tadi sebagai penyuluh, sebagai pegawai negeri sipil, juga punya usaha-usaha yang lain. Boleh tahu Bu Epi? Iya. Apa aja usahanya? Ibu Epi ini benar-benar banyak sampingannya juga. Ya. Saya itu mempunyai salon kecantikan. Iya. Iya. Ya. Di samping itu saya bisa MC dan saya pun bisa menyanyi. Wow, mantap ya. Peternakan dengan berbagai talenta ini. Ada alumni peternakan dengan berbagai talenta, ya Ibu Epi. Ya, demikian ya wawancara saya nih dengan Ibu Epi Karyani SPT yang sudah sukses sebagai penyuluh di Dinas Pertanian Kota Palangkaraya atau DPP di Tangkili ya. Kemudian dia juga sukses sebagai seorang barangkali artis juga untuk kita Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, juga sebagai pengelola salon, kemudian juga sebagai pengelola tenda, dan itulah mungkin banyak yang bisa dilakukan. Walaupun dia sarjana salon peternakan, tetapi banyak hal yang bisa dia kerjakan dengan modal ada keinginan menghadapi tantangan dan mengambil tantangan itu menjadi suatu hal yang harus dijawab. Demikianlah mungkin dari kesuksesan dari alumni Fakultas Peternakan Universitas Kristen Palangkaraya. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.